Nona, ada apa denganmu? Aku tidak tahan lagi. Jangan sentuh aku sembarangan. Nona, tenanglah. Sialan. Mengapa kamu mematikan lampu? Apa kamu tidak tahu ini wanita bosku? Siapa kalian? Mengapa kalian mencoba menangkapnya? Apa pedulinya siapa kami? Petugas kebersihan kotor. Bukan urusanmu siapa yang kutangkap. Baiklah, baiklah. Lepaskan, lepaskan. Nak, apa kamu ingin mati? Apa kamu tidak tahu siapa kami? Melihat penampilan kalian, kalian juga tidak terlihat seperti orang baik. Cepat lepaskan saudaraku. Sejujurnya, kami adalah anak buah Tuan Din. Tuan Din, mohon maaf. Aku tidak mengenal tokoh-tokoh kecil ini. Kamu bahkan tidak kenal Tuan Din dari Jianchen, maka kematianmu tidak akan disayangkan. Ketua Aula. Dewa Iblis Neraka entah mengapa, tiba-tiba berbalik dan tidak datang ke KTV. Seperti yang diduga licik. Baiklah, kalau begitu, aku akan menangani masalah kecil ini. Kau terus awasi. Di siang bolong. Benar-benar memperlakukan seorang gadis muda seperti ini. Tuan Dingmu. Benar-benar berani. Ayo pergi, bawa aku padanya. Bin Hao Bos Gen Hitam. Di mana wanita yang kuinginkan? Mengapa kamu belum membawanya kepadaku? Apa kau mencarinya? Tidak sekarang. Apa semua petugas kebersihan KTV sombong begini? Aku. Saya Ding Hao. Kamu tidak takut padaku? Mengapa aku harus takut padamu? Kau tidak punya 3 kepala dan 6 lengan. Lagi pula, bukankah seharusnya kau yang takut padaku? Aku. Jangan menghalangiku. Aku takut padamu? Nah, siapa kamu? Siapa aku? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau provokasi. Apa yang dia katakan? Dia adalah seseorang yang tidak bisa saya provokasi. Saya Ding Hao, sudah bertahun-tahun di Jiangcheng, dan saya benar-benar tidak tahu siapa yang tidak bisa saya provokasi. Nah, ketika kamu turun nanti, beri saya sedikit muka. Jangan mengeluh tentang saya kepada Raja Neraka. Mengatakan tangan saya, Tuan Din, seorang petugas kebersihan. Mengapa membuang kata-kata dengannya? Saya akan melumpuhkannya dulu. Mengganggu saya, mengganggu saya, mengganggu saya, dan menghalangi pandangan saya. Nanti, jangan terlalu kasar. Lumpuhkan saja dia, jangan bunuh dia. Bosmu aku, memiliki wanita cantik menemaninya malam ini. Saya punya banyak waktu untuk bermain dengannya. Anggur merah murahan macam apa ini? Sangat buruk. Bukankah kau Tuan Bing dari Jiangchen? Mengapa kau minum anggur seburuk ini? Sial. Pergi tangkap dia. Mencari mati. Pelepasan aura. Ini milik alam surgawi. Meskipun anggur merah ini sangat biasa. Tapi kau menarik. Kemarilah, tuangkan anggurnya. Menuangkan anggur? Saya akan menuangkan. Ayo kakak. The film was translated and narrated by Tuan M Ding, Media. berapa banyak lagi saudara yang kau miliki? Panggil mereka semua keluar. Apa kau takut memanggil mereka? Lalu kau membius gadis itu, merencanakan sesuatu yang tidak senonoh. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Kakak saya salah. Kakak saya benar-benar salah. Lihat-lihat, saya akan menerima pukulan dan hukuman. Lihat bagaimana kalau begini. Lihat apakah ini akan berhasil. Lihat. Di KTV, menampar wajah itu sangat membosankan. Bagaimana kalau begini saja?
Nyanyikan sebuah lagu. Nyanyikan saja. Lagu itu conquer. Nyanyi apa? Conquer? Benar. Cukup nyanyikan conquer. Nyanyikan 1000 kali. Lewati satu kata. Dan aku akan mengambil nyawamu. Bisakah kamu bangun? Mainkan Conquer untukku. Mainkan 1000 kali. Seperti ini saya ditaklukkan olehmu. Memutus semua jalan mundurnya saya. Taklukan. Ingat ini. Namaku Ye Sangyan. Jika di masa depan, kau berani berbuat jahat di Jianghu lagi, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Saya menyerah. Biaya menang dan kalah adalah satu sama lain. Kehancuran total. Seperti ini ditaklukkan olehmu. Memutus semua jalan mundur. Seperti ini ditaklukkan olehmu. Seperti ini. Aku akan mencarikan dokter untukmu. Tidak. Aku tidak ingin dokter. Aku hanya ingin kau. Jangan seperti ini. Kau sangat cantik. Pergi sana. Kau bajingan. Pulihkan nama baikku. Ini juga pertama kaliku. Jika kau ingin memulihkannya, kau harus memulihkan kehormatanku dulu. Kau bajingan. Tadi malam, Ding Hao membiusmu. Kau kehilangan akal sehatmu. Jadi, kau terus menempel padaku. Aku juga seorang pemuda berdarah panas. Kau sangat proaktif. Bagaimana aku bisa menolak? Ini bukan salahku. Kau masih bicara. Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Karena hal-hal sudah sampai seperti ini. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kau harus menikahiku. Kita akan pergi mengurus akta nikah kita hari ini. Aku hanya seorang tukang bersih-bersih. Menikahi seseorang yang secantik dirimu. Apa? Kau tidak senang tentang itu? Ini juga salahku karena tidak bisa mengendalikan diri. Kalau begitu aku akan menikahimu saja. Menikahiku? Kau tidak akan rugikan. Tidak ada kerugian. Aku jamin. Kau juga tidak akan rugi. Jangan sebut-sebut 6 tahun yang lalu lagi. Jika kau tidak menyelamatkanku waktu itu, mengapa aku harus menikah denganmu yang lebih rendah? Menikah di bawah. Kau benar-benar buta. Norasu. Ye Xiangyang hanya bermalas-malasan di keluarga Yun. Sementara Nona Yon berjuang gagah berani untuk negara. Barulah dia mendapatkan perjamuan kenaikan kekeilahian ini. Juga, ayahmu mengatur pernikahan sebelum lahir. Tetapi siapa sangka orang tidak berguna ini sekarang. Tidak ambisius. Tidak mencari kemajuan. The Saya film was percaya, translated kamu tidak layak. and narrated Bahkan, by M. dia Media. diusir dari keluarga Yun. Sekarang dia adalah anjing liar. Dengarkan saya. Batalkan pertunanganmu dengannya. Apa statusmu? Beraninya kau menunjuk-nunjukku di sini? Selain Jiang Cheng, tuan muda sulung dari keluarga Zeng, keluarga bangsawan terkemuka, adalah komandan bintang 3 bela diri agung kami, memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar, tidak tertandingi oleh siapapun. Tepat sekali, kamu memang nona sulung dari keluarga Sunaga tersembunyi. Memang bisa membuat Jiang Cheng, 3 keluarga besar berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi di hadapan tuan muda Zeng, kamu masih belum memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Norasu. Dalam hal sumber daya keuangan, keluarga Zien saya memang kalah dari keluarga Su Anda. Tetapi dalam hal kekuasaan, komandan bintang 3 saya bisa mengalahkanmu.
Komandan Bintang 3 memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar, memegang kekuasaan hidup dan mati. Memang bisa membuat kepala keluarga suku, juga menunjukkan 3 bagian rasa hormat. Norasu, kamu juga sudah mengakuinya. Kamu memang harus menunjukkan 3 bagian rasa hormat kepadaku. Tapi, dengan kehadirannya, kau hanya bisa dianggap sebagai semut yang sedikit besar, berdiri di hadapanmu. Adalah ketua olah Kaisar Naga dari Bela Diri Agung, yang terkuat di era ini. Kau bilang dia tidak memenuhi syarat. Oh iya, apa itu ketua olah Kaisar Naga? Kau akan tahu saat kau dewasa. Dia adalah ketua Aula Kaisar Naga. Ketua Aula Kaisar Naga sudah menghilang 6 tahun yang lalu. Ye Xiangyang, sadarlah. Berhentilah membuat masalah. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengannya. Namun, peniruanmu sebagai ketua olah Kaisar Naga hanya akan berujung pada kematian. Hari ini, kau menyebabkan keributan besar di perjamuan kenaikan kekeilahian. Aku bisa mengabaikan ketergantunganmu pada Nona Su untuk bertindak sembarangan. Aku juga bisa mengabaikan. Tapi peniruanmu sebagai Kaisar Naga demi harga diri dan menempatkan Ling Er di tahta tertinggi sama saja mencari mati. Aku mengandalkan Su Qingyan. Aku menyamar sebagai ketua Aula Kaisar Naga di matamu. Aku hanyalah seorang pembohong ulung. Yun Hanyui, kita sudah menjadi suami istri selama 6 tahun. Kau tidak pernah mempercayaiku. Di matamu, kau masih selalu berpikir, aku adalah orang yang 6 tahun lalu, yang menodai kesucianmu, memanfaatkan kelemahanmu, hanya tukang bersih-bersih yang memanfaatkan kesempatan naik pangkat. Bukankah begitu? Selama 6 tahun ini, aku telah menghadapi hidup dan mati. Bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, baru kemudian mendapatkan kejayaanku saat ini. Dan apa yang telah kau lakukan? Di keluarga Yun, kau bergantung padaku. Sekarang kau bergantung pada Nona Su lagi. Kau hanyalah seseorang yang hanya bergantung pada wanita. Seorang pria pembual. Kau salah. Aku Ye Xiangyang, tidak pernah perlu mengandalkan siapapun. Tapi kau, keluargamu keluarga Yun, semuanya bergantung padaku. Kau memimpin pasukanmu bertempur melawan penguasa iblis langit gelap. Dan kau dipukuli hingga pingsan oleh penguasa iblis langit gelap. Tiba-tiba sebilah pedang membantai penguasa iblis langit gelap. Apa kau masih ingat? Itu adalah Tuan Muda Zeng yang kekuatannya luar biasa. Menghancurkan kekosongan dengan satu tebasan pedang. Dan membunuh penguasa iblis langit gelap untukku. Tuan Muda Zeng, dia adalah pria sejati. Pria yang dihormati wanita. Hanyui, saya sudah bilang, itu hanya bantuan kecil. Jangan sebutkan lagi. Dia bisa menghancurkan kekosongan dengan satu serangan pedang. Dia tidak pantas. Ye Xiangyang, jangan memancing nasib. Apa kau percaya aku akan membunuhmu di tempat? Sebaiknya kau bergerak sekarang. Kau mengatakannya. Aku akan membunuhmu. Tuan Muda Zeng, dia hanyalah orang bodoh, tukang bersih-bersih. Tolong berbaik hati. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Kau benar-benar tidak mengerti aku. Berhenti membuat masalah. Pedang datanglah. Aku duduk tepat di depanmu. Apakah aku terlihat seperti diriku yang dulu? Sepertinya itu pedang Kaisar Naga. Niat membunuh melonjak. Aura seorang raja. Ini adalah pedang Kaisar Naga. Bagaimana kau bisa memiliki pedang Kaisar Naga? Pedang Kaisar Naga apa? Ibu, pedang Kaisar Naga adalah pedang pribadi ketua olah Kaisar Naga. Itu adalah simbol ketua olah Kaisar Naga. Astaga. Dia sudah berada di rumah kami setiap hari. Seorang benalu. Sebenarnya adalah yang sangat berpengaruh dan kuat dari Bela The Diri film was Agung. translated Ketua olah and Kaisar Naga. narrated by M Media. Bahkan jika pedang ini adalah pedang Kaisar Naga, lalu dia itu apa? Ketua Aula Kaisar Naga. Telah menghilang selama 6 tahun. Mungkin, dia sudah mati. Si tidak berguna ini pasti mendapat keberuntungan luar biasa dan menemukan pedang ini di suatu tempat. Atau mungkin dia mencurinya. Tuan Muda Zeng benar. Pedang Kaisar Naga tidak mewakili apapun. Yi Zhangyang di rumah kami. Mencuci pakaian dan memasak. Dan di luar dia hanya bisa menyapu jalanan. Meskipun dia dari kalangan masyarakat terendah, mencuri pedang tidak membuatnya lebih unggul dari ribuan orang. Meskipun dia mencuri pedang ini, lumpur tetaplah lumpur. Dan kalangan terendah tetaplah kalangan terendah. Jadi kau mencuri pedang Kaisar Naga. Sama seperti putriku, dia memiliki nasib buruk selama 8 kehidupan. Berakhir seperti jok yang tertutup debu. Ye Xiangyang,
Kau bahkan berani mencuri milik ketua Ola Kaisar Naga. Pedang Kaisar Naga. Kau benar-benar berada di jalan menuju kehancuran diri. Dan kau semakin jauh di dalamnya. Ibu ayah tidak mencurinya. Pedang ini milik ayah. Ling Er. Kau masih muda, kau tidak mengerti. Ibu aku sudah 5 tahun. Aku mengerti. Pedang ini bukan hanya milik ayah. Dan dia juga bisa melakukan satu serangan pedang dari timur 30.000 li. Satu tebasan pedang dari timur 30.000 li. Tidak, ini tidak mungkin. Ayahmu bingung sepanjang hari. Hanya makan dan menunggu mati. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan satu tebasan pedang dari timur 30.000 li? Yun Hanyui, kau masih keras kepala tersesat. Dengan pedang Kaisar Naga di tangan, kau masih menolak untuk mempercayaiku. Kau memilih untuk percaya Zheng Li, hanya karena dia seorang komandan bintang 3. Ye Xiangyang, kau orang dari strata masyarakat terendah. Hak apa yang kau miliki untuk NENG kritikku? Ye Xiangyang, orang yang tidak bersalah, tidaklah bersalah, tetapi memiliki harta membuatnya menjadi penjahat. Jika kau menyerahkan pedang Kaisar Naga ini kepadaku, aku bisa menjamin keselamatanmu. Jika tidak, ketika Komandan Bintang 9 Zu tiba nanti, kau dan Nona Su akan berada dalam masalah besar. Kau melibatkan Su Mingjian dalam hal ini. Bukankah itu juga untuk pedang Kaisar Nagaku? Pedang Kaisar Naga, harta karun dunia, milik mereka yang mampu. Semuanya, kalian semua telah melihat dengan mata kepala sendiri. Parasit tidak berguna ini membuat keributan di sini, bertindak sembrono, bahkan mengacaukan perjamuan kenaikan Komandan Yon. Dia bahkan berani bersikap arogan dan mendominasi di depan kami para pejabat tinggi, menggunakan wanita untuk memaksa 3 keluarga besar merenungkan kesalahan mereka. Bisakah kalian mentolerir ini? Tuan Muda Zheng, kami tidak bisa menoleransinya lagi. Si tidak berguna ini hanya tahu bagaimana menyemburkan omong kosong dan hidup dari wanita. Benar Tuan Muda Zheng. Reputasi kami para pejabat Jiangcheng telah sepenuhnya dihancurkan oleh sampah ini. Seorang penyapu jalanan belaka berani bertindak lancang di depan keluarga besar kami. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kami keluarga-keluarga besar Jiangcheng tidak bisa menoleransi ini dan tidak akan mengizinkannya. Tuan Muda Zing mohon bertindak dan singkirkan penjahat ini. Apa kau mendengarnya? Mereka semua ingin aku membunuhmu. Ye Xiangyang, pedang Kaisar Naga ini dicuri olehmu. Itu tidak bisa membuatmu melampaui kelas sosialmu, jika bukan karena Nona Su. Setiap pejabat di perjamuan kenaikan kekelahian ini bisa menghancurkanmu menjadi debu. Dengarkan aku. Jangan terus menentang para pejabat. Jika aku menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku bersikeras menentang para pejabat tinggi ini. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau mencari kematianmu sendiri. Jika Zheng Li menginginkan pedang Kaisar Nagaku, dia harus melihat apakah dia punya kemampuan. Zheng Li, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa mencabut pedang Kaisar Naga ini, maka pedang Kaisar Naga ini tidak hanya akan menjadi milikmu. Aku Ye Xiangyang akan bunuh diri di tempat untuk menebus dosaku. Ye Xiangyang, kau mengatakan itu bukan? Itu yang aku katakan. Semut hanyalah semut, lancang. Kau hanya menancapkan pedang Kaisar Naga seperti itu, dan aku tidak bisa mencabutnya. Kau terlalu meremehkanku. Kekuatan Komandan Bintang 3 ini, bukan? Aku bilang, jika kau mencabutnya, aku akan bunuh diri di tempat. Jika kau tidak bisa mencabutnya, tidak mungkin. Sekarang tepat di depanmu. Aku akan mencabut pedang Kaisar Naga. The film was Jika kau menolak translated untuk mati, and maka narrated aku akan by membantumu M mati. Media. Tunggu saja. Sangat kuat. Apakah ini milik Komandan Bintang 3? Kekuatan? Memang kuat. Kau pasti mati. Pergi. Apa yang kau rekam? Jatuh. Jatuh terduduk. Ye Xiangyang melemparkannya dengan santai. Dan Tuan Muda Zheng sebenarnya tidak bisa mencabutnya. Tuan Muda Zheng adalah seorang Komandan Bintang 3 dalam kekuatan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mencabutnya? Sepertinya siapa yang lalat capung dan siapa yang semut sudah sangat jelas. Dengan Tuan Yi bertindak,
Siapa Zhang Lei sampai harus diperhitungkan? Dia bahkan berani bermimpi mencabut pedang Kaisar Naga. Tidak mungkin. Kau pasti bermain curang. Tidak mungkin aku tidak bisa mencabutnya. Aku sudah bilang, jika kau tidak bisa mencabutnya, Ling Er, tutup matamu dulu. Seberkas pedang datang dari timur 30.000 li. Tidak, tidak, tidak. Tuan muda Zheng sudah mati. Kau membunuh Zheng Li. Benar. Aku membunuhnya. Apa kau punya masalah dengan itu? Kau telah menyebabkan masalah besar. Zheng Lei sangat tidak sopan. Apa salahnya membunuhnya? Zheng Lei melakukan pembangkangan. Kejahatannya pantas dihukum mati. Apa yang kau tahu? Alasan aku dipromosikan menjadi komandan bintang 1. Selain prestasi militerku yang luar biasa. Juga karena Zheng Li membantuku mengundang komandan bintang 9. Su Mingjian yang merupakan kontribusinya. Status terhormat komandan Su. Dan posisi tinggi. Pernahkah kau mempertimbangkan ketika dia tiba dan melihat bahwa kau telah membunuh Tuan Muda Zheng? Bagaimana dia akan memperlakukanmu? Bagaimana dia akan memperlakukanku? Dia pasti akan sangat marah. Dan kau akan langsung dibunuh. Kau benar-benar membawa bencana bagi keluarga kami. Kau sewenang-wenang membunuh Komandan Zheng. Yang bisa menyebabkan pemusnahan 9 generasi keluargamu. Zheng Lei adalah murid kesayangan Komandan Chu. Membunuhnya. Pada saat itu, semua tokoh kuat dan berpengaruh di Jiangcheng akan terlibat. Jika Komandan Chu marah, dia akan memusnahkan kita semua. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Yi Jiangyang, kau benar-benar telah mencelakakan kita semua. Komandan Zhu telah tiba. Ye Xiangyang, mengapa kau tidak segera melarikan diri? Komandan Zhu akan segera tiba. Mengapa aku harus melarikan diri? Berhenti menggertak. Itu adalah Komandan Bintang 9 Tuan Su. Aku akan membantumu menahan Tuan Su. Cepat dan melarikan diri. Lewat saja pintu belakang. Jika kau tidak melarikan diri, sekarang akan terlambat. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Bahkan jika seorang komandan bintang 9 datang, mereka hanya bisa berlutut untuk berbicara denganku. Apakah kau berbohong? Kau sudah terlalu banyak berbohong sampai kau sendiri mempercayainya. Komandan Bintang 9 Tuan Su akan berlutut di hadapanmu untuk memberi hormat. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Baru setelah itu, kau akan bahagia. Komandan tiba. Salam hormat Komandan Su. Salam hormat Komandan Su. Komandan Su. Ye Xian yang tiba-tiba menyerang. Membunuh Komandan Bintang 3. Zheng Li. Ya, kami semua melihatnya. Kami semua melihatnya. Si Ye Xian yang ini kurang ajar dan sembrono. Sombong dan haus darah. Dia di depan. Semua pembesar yang hadir. Dengan lancang melakukan aksinya. Kami tidak bisa mencegahnya. Bagaimanapun kami mencoba. Ya, aku juga mencoba mencegahnya. Keluarga Yun dari Jiangcheng menyapa Komandan Chu. Komandan Chu, Yi Jiangyang ini adalah menantu buangan keluarga kami. Kami sudah mengusirnya dari keluarga Yun sejak lama. Putriku, menceraikannya sejak lama. Ini semua adalah perbuatan Yi Jiangyang sendiri. Dia menolak mendengarkan nasihat, bertindak sombong dan tidak masuk akal. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun kami. Hanya seorang Komandan Bintang 3. Apa masalah besar membunuhnya? Apa yang perlu dirangkan? Ini, Komandan Bintang 9 bela diri Agun. Menghormat kepada Ketua Aula Kaisar Naga. Bangunlah. Terima kasih Ketua Aula. Bagaimana ini mungkin? The film was Ini, Ketua Olah translated Kaisar Naga, and apa yang narrated terjadi? by M. Komandan Media. Chu, apakah Anda membuat kesalahan? Dia menantu buangan keluarga kami. Dia bahkan mengeksekusi Komandan Zheng. Kaisar Naga bela diri Agung ada di sini. Membunuh seorang Komandan Bintang 3. Ibarat menyembelih ayam. Apa kau punya masalah dengan itu? Dia hidup menumpang pada keluarga Yun kami menunggu mati. Selama 6 tahun penuh, bagaimana mungkin dia bisa menjadi Ketua Olah Kaisar Naga? Kurang ajar. Ketua Aula, apakah dia seseorang yang berani kau pertanyakan? Jika ada lain kali, kau akan dieksekusi di tempat. Aku ingat, aku baru saja menyuruh beberapa orang itu untuk menghadap tembok dan merenungkan kesalahan mereka. Di mana mereka? Perkataan Ketua Aula, siapa yang berani membangkang? Maju, bencana telah tiba. Tuanku, aku buta. Aku gagal mengenali Gurung Tai. Aku mohon ampun, Tuan Ketua Aula. Aku tidak tahu kau adalah Tuan Ketua Aula. Jika tidak, bagaimana mungkin aku berani menyinggungmu? Tuanku ampuni nyawaku. Tuan Ketua Aula, barusan, Tuan Ketua Aula berkata, agar kau menghadap tembok dan merenungkan dengan tenang kesalahan masa lalumu. Apa yang kau lakukan sekarang? Beraninya kau menentang perintah Tuan Ketua Aula. Dasar kalian orang-orang yang mencari mati. Penjaga, hadiah, seret kedua orang ini keluar untukku dan eksekusi mereka. Siap Tuan. Tidak. Tuan Ketua Aula ampuni nyawa kami. Tolong ampuni aku kali ini saja. Tuan Ketua Aula ampuni nyawa kami. Mulai hari ini. Jiangcheng. Tidak akan ada lagi dua keluarga besar Xiang dan Wan. Patriark Li. Hadir. Hamba ini hadir. Hadir. Mengingat kau masih memiliki akal sehat dan bisa memahami perkataan Tuan Ketua Aula, aku akan mendendamu setengah dari aset keluargamu untuk disumbangkan ke dana amal. Hamba ini mengetahui kesalahannya. Aku mohon belas kasihan Tuan Ketua Aula. Enyahlah. Terima kasih Tuan Ketua Aula.
Yun Hanyui. Apa kau lihat sekarang? Saya mengerti. Hanyu dia melihat. Menantuku yang baik. Ini semua salahku. Sebagai ibu mertuamu, perlakuan saya sebelumnya terhadapmu salah. Itu semua salah paham. Itu semua salah paham. Salah paham. Ya ipar, saya sebelumnya disesatkan oleh Zheng Lai. Kau akan selalu menjadi milik keluarga kami. Menantu yang baik. Kau adalah ipar baik Yun Hensingku. Ipar yang baik. Ya, kau dan Hanyui belum pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Semuanya masih bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Ling cepat bujuk ayah agar tidak marah pada ibu. Ayah, ibu membuat kesalahan. Jadi hukum dia dengan tidak memberinya makanan. Ayah tolong jangan marah ya. Apa kau lihat sekarang? Tidak, tidak mungkin. Kau jelas-jelas mencuci pakaian dan memasak di keluarga Yun. Bagaimana mungkin kau menjadi ketua Aula Kaisar Naga? Kau mengandalkanku untuk segalanya. Cukup. Yun Hanyu, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau memang berjuang untuk negara, tapi dalam banyak 33 pertempuran. Setiap kali nyawamu di ujung tanduk. Setiap kali kau hampir mengalami kekalahan telak. Selalu Tuan Ketua Aula yang diam-diam membantumu. Tanpa dia, kau pasti sudah mati di medan perang sudah lama. Tanpa dia, kau bisa hanya dalam 6 tahun dari posisi biasa dipromosikan menjadi Komandan Bintang 1 dan menjadi orang yang dikagumi ribuan orang ini. Jenderal wanita terkemuka bela diri Agun? Tidak. Bukan seperti itu. Apa kau benar-benar berpikir seni bela dirimu tak tertandingi? Tiada tanding di kolong langit? Konyol. Aku mengandalkan dia. Yun Hanyu, pikirkan baik-baik sendiri. Perjamuan kenaikan ke keilahian ini, para tamu yang memenuhi aula ini, perhatian dari ribuan orang ini, posisi Komandan Bintang 1 yang mulia ini, membawa kehormatan bagi keluargamu. Apakah itu benar-benar semua jasamu sendiri? Itu. Kau selalu membantuku. Kau selalu melindungi keluarga Yun. Benar. Sayang sekali. Jadi kau adalah milik bela diri Agung, Ketua Aula Kaisar Naga. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Setiap kali kau membantuku, mengapa kau tidak memberitahuku? Jika aku tahu lebih awal bahwa kau adalah Ketua Aula Kaisar Naga, bagaimana mungkin aku bisa? Yun Hanyui, apa kau menyalahkanku? Yun Hanyui, kepribadianmu keras kepala, dan kau secara alami bertekad kuat. Aku takut kau akan terlalu tertekan. Itulah sebabnya aku menyembunyikan identitasku. Aku sudah bilang padamu, perjamuan kenaikan keilahian ini adalah sesuatu yang kuberikan padamu. Karena aku bisa memberikannya padamu, aku juga bisa tidak memberikannya. Apa kau percaya? Kau sama sekali tidak mempercayaiku. Menantu yang baik. Jangan panggil aku menantu. Aku tidak punya ibu sepertimu, yang meremehkan orang. 6 tahun yang lalu, karena tanggung jawab, karena kewajiban seorang pria, aku menikahimu. Aku sepenuh hati mengabdikan diri padamu, dan melakukan segala yang kubisa untuk membantumu. Tapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Perceraian. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan di antara kita. Selamat. Atas menjadi Komandan Bintang 1, sangat tinggi dan perkasa. Sang Yang, Ling Nona Yun. Pertunjukan megah hari ini memang luar biasa. Selamat atas menjadi Komandan Bintang 1. Komandan Bintang 1. Sungguh selamat. Atas perintah Ketua Aula Kaisar Naga, Yun Hanyu dipromosikan kepada Komandan Bintang 1. Yun Hanyu, menerima jubahmu. Tidak. Aku tidak pantas. Yun Hanyu, jaga dirimu baik-baik. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Yun akan menyerahkan kekayaan sebesar itu dengan tangan mereka sendiri lagi. Mereka pikir menjadi Komandan Bintang 1 akan memungkinkan mereka memandang rendah dunia. Dan menyebut orang lain tidak termotivasi, hanya menghabiskan hidup mereka dengan bermalas-malasan. Namun pada akhirnya, keluarga Yun merekalah yang diuntungkan dari anugerah Ketua Aula Kaisar Naga. Ayo pergi, ayo pergi. Orang-orang terlalu mementingkan harga diri. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi. Tuan Ketua Aula, ini adalah teh puara berharga kualitas kekaisaran. Beberapa tahun lalu dijual seharga. Harga tinggi 18 juta. Anda harus mencobanya.
Memang bagus. Ini benar-benar kualitas kekaisaran. Selama Tuan Ketua Ola menyukainya, Apa yang Ling Er lakukan sekarang? Qin Bing selalu bersamanya. Dia bersenang-senang. Anak-anak, kekhawatiran mereka datang dan pergi dengan cepat. Tidak seperti kita orang dewasa, baik kaya maupun miskin. Selalu ada kekhawatiran yang tidak bisa diselesaikan. King Yan, katakan saja pikiranmu secara langsung. Aku yakin kau datang hari ini, bukan tanpa tujuan. Mungkinkah aku tidak mungkin di sini untuk pernikahan yang sudah diatur? Kita semua adalah orang-orang cerdas. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Kali ini aku datang untuk meminta Tuan Ketua Ola di pernikahanku untuk membantuku dengan merebut pengantin. Di pernikahanmu. Penculikan pengantin. Sejak kau menghilang 6 tahun lalu, keluarga suku berada dalam keadaan genting. Baru-baru ini keadaannya menjadi semakin berbahaya. Ini akan segera jatuh dari tahta 10 keluarga penyembunyi naga agung. Takhta, ayahku, bahkan rambutnya memutih karena khawatir. Jeti, dia selalu ingin menggunakan pernikahanku sebagai alat tawar-menawar. Masuk ke keluarga Xiao, salah satu 10 keluarga penyembunyi naga agung, untuk membentuk aliansi pernikahan. Persekutuan pernikahan antara keluarga bangsawan. Memang umum. Tuan muda Zhao dengan siapa aku menikah? Gemar minum, berjudi, dan berzina. Dan melakukan segala macam perbuatan jahat. Aku tidak menyukainya. Dan aku tentu saja tidak ingin menikah dengannya. Tapi aku tidak bisa menentang ayahku. Itulah mengapa aku datang kepadamu. Siapa sangka, pria yang dijodohkan denganku sejak dalam kandungan, justru menjadi ketua Ola Kaisar Naga. Jadi kau ingin aku di pernikahanmu, melakukan penculikan pengantin, mencegah pernikahan Su Xiao. Tepat sekali. Sama seperti bagaimana aku datang untuk merebutmu hari ini. Ketika seorang putri cantik ditangkap oleh penjahat, akan selalu ada pahlawan tak tertandingi yang membuat penampilan megah untuk menyelamatkan sang putri. Ini adalah impian setiap gadis kecil. Baiklah, kalau begitu aku akan di pernikahanmu, membantumu mewujudkan impian putrimu. Pada saat itu, aku pasti akan merebutmu kembali. Terima kasih banyak Tuan Ketua Ola. Ling Er, jadilah anak baik. Ini hari pertamamu di taman kanak-kanak. Jadi dengarkan gurumu. Baiklah, Ling Er adalah yang paling penurut. Selamat tinggal ayah. selamat tinggal. Sang Yang, aku minta maaf. Mengatakan aku minta maaf sekarang. Tidakkah kau pikir sudah terlambat? Sang Yang, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak meremehkanmu. Tolong maafkan aku ya. Aku rasa aku tidak punya hak untuk memaafkanmu. Sang Yang demi Ling Er. Tolong maafkan aku kali ini saja. Sebenarnya aku juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Aku ingin kau berjuang untuk sukses. Aku ingin kau menjadi sosok yang menonjol. Sang Yang, pikirkanlah, wanita mana yang tidak berharap suaminya adalah seseorang yang dikagumi semua orang. Seekor naga di antara manusia? Aku lelah, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Sudah tidak mungkin lagi di antara kita. Tidak bisakah kau benar-benar memaafkanku sekali lagi? Kita berdua, saat kita pertama kali bersama, aku pernah bertanya padamu. Aku berkata, bagaimana jika kita memperoleh kekuasaan dan status di masa depan? Kau bilang bahwa setelah kau sukses besar, kau akan membawaku melihat semua kemakmuran di dunia ini. Jika kita tidak punya kekuasaan atau pengaruh, maka kau akan menemaniku untuk makan jajanan kaki lima, pergi ke tepi sungai untuk merasakan angin sepoi-sepoi bersama, dan berjalan-jalan untuk melihat matahari terbenam bersama. Aku selalu menunggumu untuk membawaku melihat semua kemakmuran di dunia ini. Kemudian, aku hanya berani berharap kau akan menemaniku makan jajanan kaki lima, dan menemaniku ke tepi sungai untuk berjalan dan melihat matahari terbenam. Tapi pada akhirnya apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Tapi apa yang terjadi? Aku salah. Apakah itu tidak cukup? Kau hanya memikirkan perpisahan, bahwa itu lebih baik untuk kita berdua. Kau tidak pernah memikirkan betapa indahnya jika kita bisa bersama selamanya. Itu akan sangat bagus. Sudah cukup pernah mencintai, tidak bisa bersama adalah sebuah penyesalan. Dan hidup selalu penuh penyesalan, bukan? Sang Yang, aku salah. Aku benar-benar salah. Sang Yang. Formulir pendaftaran taman kanak-kanak. Betapa langka golongan darahnya. Balok bangunan itu milikku. Berikan padaku. Aku juga ingin menggunakannya. Aku tidak peduli. Berikan padaku. Berikan padaku sekarang juga. Ada apa? Kenapa berisik sekali?
Buru dia merebut balok The film bangunanku. was Yiling, translated ini and hari pertamamu di narrated taman by kanak-kanak Media. dan kamu sudah bersikap begitu suka memerintah. Kembalikan balok bangunannya pada Xiaobei. Aku sudah menggunakan balok bangunan ini sejak tadi. Xiao Bei baru saja datang dan ingin aku memberikannya padanya. Lihat Xiaobei, tidak sepertimu. Ayahmu mengantarmu dengan sepeda listrik. Tapi Xiaobei berasal dari keluarga Mou, salah satu dari 10 keluarga besar penyembunyi naga. Statusnya jauh lebih tinggi darimu seorang rakyat jelata. Identitas orang biasa. Tapi itu terlalu tinggi. Kembalikan balok bangunannya padanya. Serahkan. Tapi aku jelas-jelas yang pertama mendapatkannya. Berhenti berdebat. Terus berdebat kalian dikurung di luar. Dan tidak ada makan siang untukmu hari ini. Lihat dirimu. Masih sedikit menantang bukan? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Di dunia ini, orang-orang dibagi menjadi berbagai tingkatan. Ayah Xiaobei adalah tuan muda dari keluarga Mou. Dan ayahmu tidak memiliki status sama sekali. Ayahku juga sangat kuat. Dia adalah ketua Olah Kaisar Naga. Ketua Olah Kaisar Naga. Ayahmu yang mengendarai sepeda listrik adalah Ketua Olah Kaisar Naga. Itu lucu sekali. Ayahmu sebenarnya berbohong di depan seorang anak. Ayahku tidak berbohong. Masih berani membantah. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Ulurkan tanganmu. Cepatlah. Xiaobei, ada apa denganmu? Yiling, tunggu saja. Selalu membuatku kesulitan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada apa denganmu, Tuan Muda Mo? Moseng tuan muda keluargamu. Putramu selalu menderita penyakit darah. Dia tiba-tiba kambuh dan pingsan barusan. Guru Sul dan aku segera membawanya ke rumah sakit. Ketika penyakit darah putraku kambuh, dia membutuhkan transfusi darah penuh. Jika tidak, dia tidak akan bertahan hari ini. Di mana dokternya? Mengapa dokternya belum datang? Lakukan transfusi darah pada putraku. Suruh mereka cepat. Cepat. Dokter baru saja di sini. Darah putramu sangat langka. Chen Dilun, kepala sekolah taman kanak-kanak. Darah putramu sangat langka. Semua rumah sakit di penyembunyi naga tidak memiliki stok. Kita perlu mendapatkan darah dari daerah lain. Tuan Muda Mau, rumah sakit sudah mendesak untuk mendapatkan darah. Daerah lain, pada saat mereka mendapatkan darahnya, putraku sudah lama tiada. Jika sesuatu terjadi pada putraku, seluruh rumah sakit ini, dan kalian berdua, akan dikubur bersamanya. Tuan Muda Mau, aku tahu seseorang yang golongan darahnya cocok dengan putramu. Bawa dia kemari, transfusikan darahnya ke putramu. Putramu pasti akan selamat dan sehat, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Siapa itu? Darah siapa yang cocok dengan darah putraku? Ini adalah seorang murid pindahan baru, bernama Yelingnar. Yehling A, dia berasal dari keluarga mana di penyembunyi naga? Dia bukan dari keluarga terkemuka manapun. Ayahnya mengantarnya ke sekolah dengan sepeda listrik. Menurutku dia hanya orang biasa. Mengendarai sepeda listrik ke sekolah? Kalau begitu dia pasti bukan dari keluarga terkemuka. Kalau begitu masalah ini mudah ditangani. Apartemen Tuan Muda Mo, itu benar-benar cabang emas dan daun giok. Anak-anak dari keluarga biasa. Apa nilainya mereka? Guru Sun, cepat ke taman kanak-kanak dan bawa dia ke sini. Untuk melakukan transfusi darah pada Xiao Bei. Bawa dia segera. Paling-paling kita akan memberi mereka kompensasi. Dengan sedikit uang sebagai ganti rugi. Tuan Muda Mau benar-benar baik hati dan berhati mulia. Aku akan pergi sekarang dan membawa Yelingnar kemari. Buru, Linggar tidak sakit. Kenapa? Anda membawa Linggar ke rumah sakit? Linggar takut suntikan. Takut dokter. Linggar takut. Lingnar, Xiaobei teman sekelas tersayang, pingsan karena sakit. Dia membutuhkanmu untuk diambil sedikit darahnya. Kamu anak yang baik. Kamu akan patukan. Linggar patuh. Tapi Linggar takut suntikan. Lingnar tidak takut. Kamu juga ingin membantu teman sekelasmu, kan? Teman sekelas Xiaobei membutuhkanmu. Ketika kita kembali, guru akan memberimu bunga merah kecil. Baiklah, Yelingnar. Jika kamu tidak bersikap baik lagi, aku akan memukul telapak tanganmu saat kita kembali. Ulurkan tanganmu. Tidak, guru, aku akan patuh. Guru, tanganku sakit sekali. Apa yang perlu ditakutkan? Ini hanya mengambil sedikit darah darimu. Lihat dirimu, kamu jelas memiliki nasib seorang yang tidak berguna. Guru, kepalaku pusing sekali. Untungnya darahnya cocok. Jika tidak, putraku pasti akan sengsara. Tuan Muda Mo, putra Anda yang terhormat diberkati oleh surga. Dia pasti akan The baik-baik film saja. was translated and Jumlah darah narrated ini by tidak M cukup. Media. Ambil lebih banyak. Cepat. Perawat, ambil sedikit lagi, darah ini tidak cukup. Ada apa? Semua orang sudah pergi. Mengapa Ling belum keluar?
Apakah masih ada orang di dalam? Tidak ada orang di dalam lagi. Sekolah sudah lama selesai. Sekolah sudah bubar sejak lama. Putriku belum keluar. Siapa nama putrimu? Namanya Yeling Er. Yiling Er. Apa yang terjadi? Guru Sun membawanya ke rumah sakit. Apa? Membawanya ke rumah sakit? Ada apa dengan putriku? Tidak. Golongan darah putrimu cocok dengan golongan darah Tuan Muda Mo. Guru Sun membawanya untuk melakukan transfusi darah pada Tuan Muda Mo. Guru, aku tidak mau mengambil darah lagi. Aku pusing sekali dan tidak nyaman. Tidak mau diambil? Bagaimana bisa tidak mau diambil? Nona, gadis ini sudah banyak diambil darahnya. Jika kita terus mengambil darah, aku takut dia. Apa yang kamu takutkan? Sekarang Tuan Muda Keluarga Mau dari penyembunyi naga yang membutuhkan darahnya. Apa? Apakah kamu ingin menyinggung Tuan Muda Mau? Kamu mungkin tidak ingin terus bertahan di penyembunyi naga kan? Keluarga Mau dari penyembunyi naga. Jetty, ini bukan ini baik-baik saja. Tidak, jangan mengambil darahku lagi. Aku pusing sekali dan tidak nyaman. Berhenti membuat keributan. Terus ribut kau berdiri di luar. Dan aku akan memukul telapak tanganmu. Guru, aku ingin minum air, aku haus sekali. Kenapa banyak sekali permintaan? Sebentar kau ingin ini, sebentar kau ingin itu. Tahan saja. Tunggu sampai kau selesai diambil darahnya. Baru aku akan memberimu air. Mau, Tuan Muda Mau. Dia sudah menerima banyak darah. Kalau gadis di luar itu terus diambil darahnya seperti ini, dia tidak akan selamat. Apa yang tidak akan selamat? Mengapa dia tidak akan selamat? Dia akan mati. Bagaimana bisa mengambil darah sedikit ini membunuhnya? Jangan mengada-ada. Lagi pula bahkan, jika mereka mati, itu akan demi Tuan Muda Mo. Itu adalah kehormatan mereka. Anak-anak rakyat jelata. Jika dia mati, biarkan dia mati. Selama putraku bisa diselamatkan. Apa bedanya jika beberapa dari mereka mati? Paling-paling kita akan memberi mereka kompensasi dengan sejumlah uang. 1 juta tidak cukup? Bagaimana kalau 2 juta? Mengapa kamu membutuhkan sebanyak itu, Tuan Muda Mo? Nyawa orang-orang di lapisan bawah masyarakat hanya bernilai beberapa ratus ribu. Mereka sama sekali tidak bernilai 2 juta. Lagi pula, rakyat jelata ini tidak bisa berbuat banyak hal lain. Tetapi mereka bisa punya anak. Beri mereka 3 tahun dan mereka bisa punya 2 anak lagi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Hentikan sekarang juga. Tidak. Ayah, Ling Er membantu Xiaobi. Dan kemudian, aku bisa mendapatkan bunga merah kecil. Hentikan pengambilan darah. Hentikan segera. Jangan cabut. Kau Yeling Er. Lihat dirimu. Persis seperti yang kubayangkan. Sangat miskin. Suster, sudah kubilang untuk segera. Hentikan pengambilan darah. Apa kau mendengarku? Ling Er, kau baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Ayah, aku pusing. Bajingan, siapa yang membawa putriku ke sini untuk diambil darahnya? Siapa? Itu aku. Aku membawanya. Hari ini, Tuan Muda dari keluarga penyembunyian naga Mau pingsan karena penyakit darah. Kebetulan, golongan darah putrimu cocok dengannya. Jadi aku membawanya ke sini untuk diambil darahnya. Untuk menyelamatkan nyawa Tuan Muda. Suster, berapa banyak darah yang kalian ambil dari putriku? Kami mengambil 1000 ml. 1000 ml? Putriku sangat kecil. Berapa banyak darah yang dia miliki? Jika itu untuk menyelamatkan seseorang, aku tidak akan berkata apa-apa. Tapi menyelamatkan nyawa telah membahayakan nyawa putriku. Dalam bahaya. Bagaimana kalian bisa menjadi guru? Bukan berarti kami tidak memberimu kompensasi. Tuan Muda Mau berkata, dia akan memberimu 1 juta. Orang sepertimu, aku khawatir bahkan dalam 10 tahun, kau tidak akan menghasilkan 1 juta bukan? 1 juta. Jika nyawa putriku dalam bahaya, aku akan memastikan kalian semua membayar dengan nyawa kalian. Darahnya hampir habis ditransfusi. Kenapa darah baru belum datang juga, suster? Mana darahnya? Cepat bawa darahnya. Mau, Tuan Muda Mau. Kenapa kau tidak melanjutkan transfusi? Kalau terjadi sesuatu pada putraku, apa masalah besarnya? Aku akan membuatmu menyesal. Pernah dilahirkan. Bukan berarti kami tidak melakukan transfusi. Itu karena ayah gadis kecil itu ada di sini. Dia tidak mengizinkannya. Kalau dia tidak mengizinkannya, kau tidak akan berani kalah. Ini adalah Tuan Muda Keluargamu, seorang putra kesayangan surga, berdarah bangsawan. Pria itu, dia mengatakan hal yang sama. Dia bilang jika terjadi sesuatu pada putrinya, dia akan membuat semua orang membayar dengan nyawa mereka. Hanya pria tampan yang naik sepeda itu? Hak apa yang dia miliki? Kemampuan apa? Membuat siapa membayar dengan nyawa mereka? Satu ludah Tuan Mudamu saja bisa menenggelamkannya. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Aku ingin melihat ini. Orang yang berbicara begitu sombong ini. Siapa dia sebenarnya? Ketika Tuan Muda mau bertindak, itu akan seperti gunung Tai yang menekan. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Suster, tolong selamatkan putriku. Putriku pingsan karena kehilangan banyak darah. Baiklah, aku akan segera mengatur perawatan darurat. Tidak,
Jika kalian punya masalah hadapi aku. Jangan ganggu putriku. Yi Jingyang, saat ini Tuan Muda keluarga Mou sangat membutuhkan darah putrimu. Apa kau tahu status keluarga Mou di penyembunyi naga? Jika kau menyinggung keluarga Mou, baik kau maupun putrimu tidak akan selamat. Keluarga Emel. Keluarga mau sialan apa? Beraninya kau? Serahkan putrimu. Tuan Muda membutuhkan darahnya. Dasar kau semut dari kalangan bawah masyarakat. Kau berani memukulku? Tidak hanya aku berani memukulmu. Aku juga berani membunuhmu. Sebaiknya kau berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada putriku. Jika tidak, aku pasti akan mengorbankanmu dengan darah. Ye Shengyang, sebutkan hargamu. Aku akan membeli putrimu. Aku mampu membayar berapapun. Membeli putriku. Benar, aku adalah tuan muda keluargamu dari penyembunyi naga. Putraku sangat membutuhkan darah sekarang. Kebetulan golongan darah putrimu cocok dengan putraku. Jika kau memberikan lebih banyak darah putrimu kepada putraku, aku jamin kehidupan masa depanmu akan makmur, dan kau akan melambung tinggi. Kenapa harus aku? Kenapa aku harus memberimu darah putriku? Kenapa? Melihatmu, kau hanyalah seorang pekerja biasa bukan? Akan kuberitahu kau, itu karena keluargamu dari penyembunyi naga. Keluarga yang kuat dan mulia yang hanya bisa kau hormati dan tunduk di hadapannya. Itu karena uang yang tidak akan pernah kau dapatkan seumur hidupmu, dan kekuasaan yang tidak akan pernah bisa kau raih. Aku menyarankanmu untuk patuh. Jika tidak, dengan satu kata saja dari Tuan Muda Mo, dia bisa membuatmu melambung tinggi. Atau dengan satu kata saja, dia bisa membuatmu jatuh ke 18 lapis neraka. Aku akan memberimu 1 juta. Bawa putrimu ke sini. Lanjutkan pengambilan darah. Jadi ini yang kalian sebut keluarga bangsawan. Jadi ini yang kalian sebut kekuasaan. 1 juta untuk membeli darah putriku. Untuk membeli nyawa putriku. Tidak cukup. 2 juta? 2 juta? Apakah itu cukup? Tuan mudamu itu terlalu banyak. Hanya orang buangan masyarakat ini. Dia tidak sepadan dengan uang sebanyak itu. Aku tidak mau uang. Aku mau yang lain. Aku mau nyawamu. Aku mau nyawa seluruh keluargamu kalian. Kau seekor semut dari lapisan masyarakat terendah. Berani berbicara begitu lancang kepada Tuan Mudamu? Apa kau mencari mati? Tuan Muda Mou, aku sudah mencoba membujuknya barusan. Tapi dia masih saja melukai orang. Jika kau tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu betapa hebatnya dirimu. Tuan Muda Mou. Nah, apa kau tahu? Apa yang sedang kau lakukan? Dengan siapa kau berbicara? Menyentuh putriku. Sama seperti menyentuh sisik terbalik. Kalian semua sudah mati. Namun, jika aku begitu mudahnya membunuhmu, itu berarti melepaskanmu terlalu ringan. Aku ingin membuatmu perlahan mati dalam keputusasaan, dipenuhi rasa sakit, dan menyesali perbuatan masa lalumu. Hanya dengan 1 jari, kau adalah semut yang bisa dihancurkan. Benar-benar tidak tahu hierarki, dan tidak takut mati. Tuan Mudamu, suruh bawahanmu bertindak. Ambil orang kurang ajar ini, orang buangan masyarakat, dan pukul dia sampai mati. Benar, Tuan Muda mau pukuli dia sampai mati. Nah, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Aku akan menghancurkanmu semut ini menjadi debu. Di mataku, bukankah kalian semua juga hanya semut? Bagus. Hanya seekor semut kecil yang tidak penting berani berbicara seperti ini padaku, Musyang. Lihat bagaimana aku akan membuatmu hari ini. Berharap kau mati. Serang. Semut. Kau berani menghunus pedangmu pada Tuan Mudamu? Cepat letakkan. Letakkan. Kau berani mengancamku? Jika aku kehilangan sehelai rambut pun, kau pasti akan mati. Aku akan memberimu 1 kesempatan. Ucapkan lagi. Tidak. Hati-hati. Hati-hati dengan pedangmu. Berlututlah. Aku akan berlutut. Kau sama sekali tidak tahu keberadaan macam apa aku ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kau menyaksikan dengan matamu sendiri bagaimana status yang kau banggakan akan menjadi abu. Zhu Mingjian, beritahu keluarga Mo naga tersembunyi. Minta kepala keluarga Mo dalam 10 menit berlutut di hadapanku. Tiba dalam 10 menit. Aku hanya akan menghukum pelaku utama. 1 detik terlambat, seluruh keluarga Mo akan dimusnahkan. Kau gila. Beraninya kau membuat kepala keluarga Moku berlutut di hadapanmu. Berhentilah bermimpi. Ye Shengyang, kau terlalu berani. Ketika kepala keluarga Mo tiba kau. Dia membunuh seseorang. Kau benar-benar berani membunuh seseorang. Sudah kubilang sebelumnya. Di mataku, kalian semua hanyalah semut belaka. Serangan pedangku ini telah memutuskan tenggorokanmu. Kau mungkin masih hidup, tapi tidak ada yang berani menyelamatkanmu.
Aku ingin kau perlahan jatuh ke neraka. Dalam keputusasaan. Di mana Mo Sheng? Mo Sheng ada di sini. Mo Sheng patriark keluargamu. Ye Shengyang, kepala keluarga Moku telah membawa orang. Mari kita lihat. Apakah kau masih berani sombong seperti ini? Semuanya, serang. Patahkan kaki orang ini untukku dan bawa dia ke hadapanku. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak mendengarku? Aku menyuruh kalian untuk patahkan kakinya. Segera. Lanjutkan. Kau bajingan. Bagaimana mungkin keluarga Mo kita menghasilkan bajingan sepertimu? Ayah, apa salahku? Kau telah memprovokasi seseorang yang keluarga Mo kita tidak mampu provokasi. Aku memprovokasi seseorang yang keluarga kita tidak mampu provokasi. Dia. Ayah, apa ayah salah? Dia hanya seorang pria yang mengendarai sepeda listrik. Individu kelas rendah. Bagaimana mungkin dia menjadi seseorang yang keluarga Mo kita tidak mampu provokasi? Diam. Apa kau ingin keluarga Mo kita musnah sepenuhnya? Cepatlah dan berlutut. Ayah, aku hanya lengah tadi. Itulah sebabnya dia menaklukkanku. Sekarang setelah para elit keluarga Mo kita semua ada di sini, menghancurkan semut ini akan mudah. Keluarga Mo kita, salah satu dari 10 keluarga penyembunyi naga agung yang bermartabat, masih akan takut padanya? Omong kosong. Kau bajingan terkutuk. Beraninya kau masih lancang di hadapan Ketua Aula Kaisar Naga. Lancang di depan. Ketua Aula Kaisar Naga. Kau adalah Ketua Aula Kaisar Naga? Masih Sheng kepala keluargamu menyapa. Tuan Ketua Aula Kaisar Naga. Keluargamu kalian. Sombong dan angkuh. Menentang semua hukum. Kalian benar-benar memaksa putriku memberi darah. Syukurlah aku tiba dengan cepat. Jika putriku mengalami sedikit saja kemalangan, seluruh keluargamu kalian akan dikubur bersamanya. Dan itu masih belum cukup. Tuan Ketua Aula, ini semua anakku yang tidak berguna. Anak durhaka. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Moku. Aku akan segera mengusirnya dari keluarga Mo. Ayah, serahkan dia pada kebijaksanaan Tuan Ketua Aula. Ayah akan mengusirku dari keluargamu. Kau bajingan terkutuk, berani menyalahgunakan kekuasaan keluargamu. Sombong dan angkuh, bertindak sembrono. Sudah berapa kali aku membereskan kekacauanmu? Sekarang lihat apa yang telah kau lakukan. Kau telah menyinggung Ketua Aula Kaisar Naga. Satu kata dari Ketua Aula, keluargamu kita akan jatuh ke neraka. Tidak akan pernah pulih. Itu tidak akan terjadi. Ini tidak mungkin. Dia hanya seseorang dari lapisan masyarakat terendah, serendah lumpur, sekecil semut. Bagaimana mungkin kau menjadi Ketua Aula Kaisar Naga? Kau mencari mati. Tuan Ketua Aula, aku mohon padamu, bermurah hati, dan ampuni keluarga Mo kami. Anak durhaka terkutuk ini, mulai sekarang tidak akan memiliki hubungan dengan keluarga Mo kami. Sudah kubilang kalian harus tiba dalam 10 menit. Kalian tidak terlambat. Aku bisa mengampuni keluargamu. Membunuhnya akan menodai pedangku. Patriarkmu, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Dimengerti, keluargamu pasti akan memuaskan Tuan Ketua Aula. Seret anak durhaka ini keluar untukku. Patahkan kedua kakinya. Tidak. Ayah. Aku salah. Ampuni nyawaku. Ayah. Patriarkmu. Tuan Ketua Aula, apakah Anda memiliki perintah lain? Seret kedua orang ini pergi untukku. Mereka mengganggu pemandangan di sini. Ya, terima kasih Tuan Ketua Aula atas kemurahan hati Anda dan mengampuni keluargamu. Bawa mereka semua pergi. Aku tidak mau mati. Ayah, Linker baik-baik saja, jangan menangis. Maafkan aku. Ayah tidak melindungimu dengan baik. Tidak apa-apa. Ayah, ini bukan salahmu. Aku membantu seseorang. Dan aku sangat senang. Gadis bodoh. Sekarang pejamkan matamu dan tidurlah. Kau perlu istirahat dengan baik sekarang. Apakah Linker baik-baik saja? Linker baik-baik saja? Setelah infus, dia jauh lebih baik. Namun dia saat ini sangat anemia dan perlu istirahat dengan baik. Keluargamu berani begitu lancang. Mereka benar-benar pantas mati. Aku sudah menghukum keluargamu. Untungnya Linker tidak terluka parah. Anda murah hati, tapi aku tidak. Aku akan menghancurkan keluargamu terlebih dahulu. Bibi, sebenarnya Xiao Bei juga sangat menyedihkan. Ling rela memberinya darah. Linker, kau benar-benar anak yang baik. Ayahku bilang aku, anak terbaik dan paling penurut di dunia. Benar sekali. Linkerku.
adalah yang paling penurut, yang terbaik, yang paling lucu, dan anak yang paling cantik. Ayah, aku sangat mengantuk. Ling Er harus tidur sekarang. Baiklah, Lihatlah dirimu entah memancarkan niat membunuh, atau sedingin es. Bagaimana kau bisa melahirkan bayi kecil yang lembut dan menggemaskan? itu bakat alami. Aku juga mau satu. Kamu juga mau? Ya, sebelumnya aku memintamu datang membantuku merebut pernikahan. Hanya saja, aku ingin kau mengganggu persatuan antara keluarga Xiao dan Su. Keluarga. Sekarang setelah aku melihat Ling Er, aku tiba-tiba juga sangat ingin memberimu bayi selucu itu. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku punya bayi denganmu? Kita bahkan tidak punya status resmi. Memberi Wanting status resmi tidaklah sulit. Kita akan pergi mengurus akta nikah besok. Besok kita pergi urus surat nikah. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, aku serius. Awalnya kita sudah dijodohkan sejak lahir. Ini adalah takdir yang ditentukan oleh surga. Hanya saja, kau kehilanganku. Hilang selama 6 tahun penuh. Aku tidak ingin menikah sekarang. Aku hanya ingin tetap bersama Ling Er dan melihatnya tumbuh dewasa. Aku juga bisa. Aku juga bisa melihatnya tumbuh dewasa. Ibu datang menemui Ling Er. Ling Er. Ling Erku. Ibu menangis? Ibu jangan menangis. Ayah memberitahuku untuk menjadi kuat dan The tidak film was cengeng. translated and narrated by M. Baiklah. Media. Ibu tidak akan menangis. Biarkan ibu melihatmu baik-baik. Baru saja saat aku tidur, aku bahkan bermimpi tentang ibu. Aku, ayah, dan ibu. Kami bertiga bersama. Dengan gembira bermain perasaan. Ling Er. Mulai sekarang tinggallah bersama ayahmu. Kau harus bersikap baik. Nanti kalau ayah datang, jangan beritahu dia. Ibu ada di sini. Ibu minta maaf padamu. Dan lebih lagi minta maaf pada ayahmu. Aku tidak pantas menjadi ibumu. Maafkan aku, Qinyan. Aku tidak ingin masuk ke dalam pernikahan sekarang. Penderitaan pernikahan bagiku telah membuatku dipenuhi ketakutan. Di medan perang, aku bisa melakukan apa saja selama aku mau. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tapi, ketika menyangkut emosi, aku sangat lemah. Sampai aku tidak merasa seperti diriku sendiri. Hatiku tidak bisa lagi menahan pedang emosi. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kau hanya perlu di pernikahanku. Bawa aku pergi. Aku berjanji padamu. Apa yang aku janjikan, pasti akan aku lakukan. Aku akan pergi menemani Ling Er dulu. Yi Jengyang, aku benar-benar mengincarmu. Aku harus mengubah baja murni kuno ini menjadi lentur seperti sutra. Translated and narrated Berhenti. by M. Media. Disinilah perjamuan pernikahan. Keluarga Su dan Xiao Naga tersembunyi diadakan. Apakah Anda punya undangan? Meskipun aku tidak punya undangan, namun Su Qingyang dan aku dianggap teman. Teman-teman. Keluarga Su dan Xiao. Keduanya termasuk di antara 10 keluarga besar naga tersembunyi. Berapa banyak yang disebut teman? Berusaha mati-matian menyelinap masuk ke perjamuan. Tidak ada undangan. Dilarang masuk. Kalian semua, apakah kalian dari keluarga Xiao? Tepat sekali. Jadi kalian anjing-anjing keluarga Xiao. Apa katamu, Bochan? Dan membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao? Apa kau tidak pernah menghadapi kematian sebelumnya? Apa kalian pikir kalian bisa menghentikanku, ketua Aula Kaisar Naga? Apa anak ini gila? Dia bilang dia adalah ketua Aula Kaisar Naga. Ketua Aula Kaisar Naga adalah sosok paling kuat dari bela diri Agun. Dan seseorang sepertimu bukan siapa-siapa. Bisa menyamar? Menyamar sebagai ketua Aula Kaisar Naga adalah kejahatan besar. Cepat pergi. Jangan paksa kami. Aku bertanya-tanya siapa itu? Shen Wanting, wanita serakah. Berani-beraninya membuat keributan di keluarga Su dan Xiao. Perjamuan pernikahan keluarga kaya. Jadi itu kau. Nona Shen. Dia. Apa dia temanmu? Dia teman sekelasku saat SMP. Yi Jengyang. Aku dengar. Dia sudah mati.
Lebih dari 10 tahun berlalu begitu saja sejak terakhir kita bertemu. Sepertinya, kau belum berhasil dalam hidupmu. Kau bau kemiskinan. Apakah aku baik-baik saja atau tidak? Bukan urusanmu. Dulu kau unggul dalam akademik dan karakter, dan kau tinggi tampan serta gagah. Nona muda ini dulu naif dan bodoh, dan menulis surat cinta untukmu. Tapi kau berbalik, dan langsung memberitahu guru. Kau membuatku merasa sangat terhina. Aku akan selalu mengingat penghinaan hari itu. Sepertinya ingatanmu tidak terlalu bagus. Dulu kamu menulis surat cinta bukan hanya untukku. Siapa saja yang tampan dan kaya kamu menulis surat cinta untuk mereka. Wanita bodoh dan wanita tidak senonoh sepertimu. Aku tidak akan berani menginginkan. Kau... Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan dan miskin itu. Aku langsung tahu bahwa kau sekarang tidak punya uang dan tidak punya status. Bahkan sekarang, gerbang utama perjamuan pernikahan keluarga Suzhou, kau bahkan tidak bisa masuk. Aku tidak sudi berdebat denganmu. Tetaplah di luar dengan benar, dan tunggu. Si miskin. Apa kau dengar itu? Nona Shen menyuruhmu kau si miskin untuk menyingkir. Jauhkan tanganmu. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Apa salahnya ayah menyentuhmu? Ayah dari keluarga Xiao. Katakan satu kata lagi, dan ayah akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kamu terus mengatakan ayah. Ayah siapa yang kamu bicarakan? Aku bilang aku ayahmu. Tidak. Hentikan kakak. Aku salah. Kau adalah bosku. Mencari mati. Aura dilepaskan. Kau benar-benar ketua Aula Kaisar Naga. Sudah kubilang sejak lama. Tapi kamu tidak percaya padaku. Ketua Aula, bagaimana aku bisa tahu bahwa seseorang yang kuat dan berkedudukan tinggi sepertimu akan datang menghadiri perjamuan pernikahan keluarga Xiao? Siapa bilang aku datang untuk menghadiri perjamuan pernikahan? Aku datang untuk merebut pengantin wanita. Jaga pintu masuk dengan baik untukku. Dan jangan biarkan siapapun masuk. Aku akan memberikan tuan muda Xiaomu sebuah kejutan. Ya. Mari Nona Shen. Nona Shen, Ciao tuan muda. aku baru saja menghabiskan lebih dari 1 juta di luar negeri untuk membeli sebotol rom Conti. Sayang sekali, aku belum menemukan wanita cantik yang cocok untuk meminumnya bersamaku. Tuan muda He, apa yang ingin kau katakan? Aku ingin tahu apakah setelah perjamuan pernikahan ini, kau tertarik untuk datang ke tempatku? Kita bisa mencicipi anggur merah itu bersama dan mengobrol tentang perasaan kita bagaimana? Tuan muda He, aku bukan sembarang orang. Jangan salah paham. Anggur merahnya hampir habis. Baiklah, kalau begitu, aku akan masuk dan mengambil 2 gelas lagi. Tunggu aku. Bagaimana bisa kau si menyedihkan ini? Orang dari kalangan bawah masyarakat juga bisa masuk. Kamu seorang wanita cantik terkenal. Bisa masuk. Kenapa aku tidak bisa? Yi Jengyang, kualifikasi apa yang kau miliki The film untuk was menghadiri perjamuan translated pernikahan Tuan and Muda Jia? narrated by Kenapa kau tidak Amnesia. bercermin? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan dan miskin itu. Masih saja pria dari sekolah yang makan bakpao dan acar si tidak berguna itu. Sekarang, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan kau masih belum menjadi apa-apa. Apakah kau bahkan tidak bisa menikah? Nona muda ini benar-benar mati karena tertawa. Apakah aku bisa menikah atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Kenapa itu tidak ada hubungannya denganku? Orang rendahan sepertimu, pria yang benar-benar bodoh. Nona muda ini merasa ingin muntah hanya dengan melihatmu. Jangan membuatku jijik di sini. Pergi sana. Penampilanmu yang provokatif memang menjijikkan untuk dilihat. Kamu yang seharusnya pergi. Apa yang kau katakan? Kau semut rendahan. Beraninya kau bersikap tidak sopan kepada nona muda ini. Nona muda ini memerintahkanmu. Sekarang, berlututlah di hadapanku. Minta maaf. Jika kau berani menolak, nona muda ini menjamin kau pasti akan menyesal bahwa kau dilahirkan di dunia ini. Kamu pikir kamu pantas aku minta maaf? Kau sih tidak berguna. Apakah kau tahu siapa aku Shen Wanting? Di sini di penyembunyi naga. Siapa yang ada? Yang berani bahkan menatap nona muda ini. Kamu pikir kamu siapa? Dahan emas dan daun gel? Dan kamu masih berani tidak menghormatiku? Betapa lancangnya. Kau benar-benar berani memukulku. Kau tunggu saja. Tuan Muda He. Tuan Muda He, cepat datang bantu aku. Nona Shen, apa yang terjadi? Dia hanya orang tidak berguna yang makan bakpao dan acar. Menyelinap ke perjamuan pernikahan. Aku menyuruhnya pergi. Tapi dia malah menolak pergi. Bocah, kau siapa? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu namaku. Tidak, aku tidak pantas tahu namamu. Lalu kau siapa?
Kau tuan muda dari keluarga mana? Dia bukan tuan muda. Dia seorang pekerja sanitasi. Hanya orang tidak berguna. Kau sampah tak berguna. Kau benar-benar berakting dengan baik bukan? Kau hampir menipuku. Si tidak berguna ini bahkan memukulku. Lihat. Dia meremas tanganku sampai merah. Nona Shen, tanganmu memar seperti ini. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau tidak cepat membantuku? Kau sampah tak berguna. Nona Shen adalah nona muda dari keluarga kaya, seseorang yang sangat berharga. Beraninya kau memukulnya. Apa kau ingin mati? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Nona Shen. Kalau tidak, aku akan memastikan kau masuk dengan tegak, tapi keluar dalam keadaan tak bernyawa. Biarkan aku memberimu sebuah nasihat. Kamu tidak mampu menyinggung perasaanku. Hei, kau masih berpura-pura bukan? Nona Shen baru saja mengatakan bahwa saat SMP kau hanyalah seorang sampah tak berguna yang makan bakpao dan acar. Apel. Setelah makan acar selama lebih dari 1 dekade, kau pikir kau bisa menjatuhkan keluarga-keluarga kuat kami, yang kekayaannya terkumpul selama beberapa generasi? Biarkan aku memberitahumu, orang sepertimu hanya pantas menjadi anjing bagi keluarga-keluarga kuat kami. Berlutut. Sepatu Nona Shen. Jilat sampai bersih untukku. Jilat. Jilat sepatuku seperti anjing untuk nona muda ini. Benar. Apa yang kamu katakan? Tidak apa kau tuli? Aku menyuruhmu berlutut dan jilat sepatunya sampai bersih. Kamu mencari mati. Tidak. Kau berani memukulku? Aku hanya memukul penjilat itu saja. Ada apa? Kau punya nyali. Kau berani memukulku? Tidak hanya aku berani memukulmu, aku bahkan berani membunuhmu. Mau coba? Kau hanyalah semut di dasar masyarakat. Orang rendahan busuk seperti lumpur. Hanya dengan satu panggilan tuan muda kau percaya, aku bisa memanggil orang-orang ke sini untuk memukulmu begitu parah sampai ibumu sendiri tidak akan mengenalimu. Ibumu sendiri tidak akan mengenalimu. Kau berani memukul tuan muda ini? Aku bilang padamu, berhenti memukul. Berhenti. Aku salah. Tolong jangan. Kamu memanggilku apa? Kakak. Tidak kakak. Kakak selamatkan hidupku. Aku salah. Aku tidak punya. Cucu-cucu tidak tahu hal-hal seperti itu. Kakak Ye, aku tahu aku salah. Itu salahku karena tidak tahu apa yang baik untukku. Itu karena tidak punya mata. Aku salah. Aku benar-benar salah. Nanti aku akan masuk untuk membuat pertunjukan. Tidak akan menarik jika penontonnya terlalu sedikit. Kalian berdua, temani aku. Kakak Ye, pertunjukan macam apa yang sedang kau lakukan? Pertunjukan besar merebut pengantin. Pertunjukan besar merebut pengantin? Kau bilang kau akan merebut pengantin tuan muda Xiao? Kakak Ye, tolong ampuni kami. Keluarga Xiao itu, mereka bukan sesuatu yang keluarga He kami bisa bandingkan. Keluarga Xiao adalah entitas kolosal. Sangat kuat. Keluarga bangsawan yang super kuat. Melawan tuan muda Xiao? Biar ku bilang begini kakak Ye. Bagi kita bahkan kematian akan menjadi kemewahan kakak Ye. Berhenti bicara omong kosong. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan membuatmu mati sekarang juga. Ada apa ini? Kenapa belum ada yang datang? Benar, melihat waktu mereka seharusnya sudah di sini sekarang. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Tidak masalah jika orang lain datang atau tidak. Asalkan dia datang. Siapa yang kau bicarakan? Kau akan tahu sebentar lagi. Pergi lihatlah. The film was Zhao translated Yunting. and narrated by M Media. Tidak akan ada tamu lagi yang datang. Siapa kau? Berani kau ganggu pernikahan keluarga Xiaoku? Keluarga Xiao. Jadi kenapa, kalau itu keluarga Xiao? Hari ini tepat di depan keluarga Xiao. Aku akan merebut pengantinnya. Merebut pengantin? Bagus sekali. Aku tahu kau akan datang. Hal-hal yang diperintahkan putri. Bagaimana mungkin aku lupa? Jauhi istriku. Kinyan, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau tepat di depan tunanganmu? Berlari ke pelukan pria lain? Apakah kau masih peduli dengan reputasi keluarga Su kita? Sama sekali. Ayah, yang ingin kunikahi bukanlah Xiao Yunping. Aku ingin menikah dengannya. Dia? Siapa dia? Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? He Xiao dari keluarga He. Shen Wanting dari keluarga Shen. Kenapa kau bersembunyi? Tuan muda Xiao, aku tidak bersembunyi. Aku tahu kau akan menikah hari ini. Jadi bukankah aku di sini untuk memberimu hadiah? Lihat apa yang sudah kusiapkan untukmu. Kalung berlian 10 karat. Itu kau tahu bernilai lebih dari 10 juta. Berikan padanya. Sebaiknya kau berikan padaku. Siapa sebenarnya kau? Aku punya ikatan pernikahan dengan Su Qingyan. Kau, menyingkirlah. Pertunangan? Dijodohkan sebelum lahir. Kau adalah anggota keluarga Ye dari penyembunyi naga. Keluarga Ye? Dari mana datangnya keluarga Ye dari penyembunyi naga? Keluarga Ye 28 tahun yang lalu berada di puncaknya. Itu adalah keluarga terkemuka di dunia. Kepala keluarga Ye dan keluarga suku. Kepala keluarga sebelumnya dijodohkan sebelum lahir. Namun,
18 tahun yang lalu, keluarga Ye tiba-tiba ditimpa bencana. Keluarga mereka hancur dan anggotanya binasa. Semua aset mereka dijara. Keturunan keluarga Ye juga menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka kau muncul kembali. Jadi ini adalah keturunan keluarga Ye dari masa itu, yang seperti api yang membara, dan kemudian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keturunan keluarga Ye, kau hanyalah anjing liar, dan kau berani kembali ke penyembunyi naga tempat kesedihan ini? Tidak hanya aku berani kembali, aku juga berani tepat di depanmu. Di pernikahanmu. Untuk merebut pengantin. Kau semut dengan keberanian seekor anjing. Apakah kau pikir ini 28 tahun yang lalu, saat keluarga Yemu berada di puncaknya? Sekarang, keluarga terkemuka di dunia adalah keluarga Xiaoku. Milikku. Dalam 28 tahun zaman, telah berubah drastis. Keluarga Yemu sudah lama kehilangan segalanya. Hak apa yang kau miliki? Untuk berteriak padaku? Apakah kau tahu berapa banyak keluarga yang dihancurkan keluarga Xiaoku saat kami menjadi keluarga terkemuka di dunia waktu itu? Berapa banyak keluarga yang dihancurkan? Benarkah? Sebanyak 138 keluarga. Di antara 138 keluarga ini, ada banyak orang jenius yang sombong. Di depanku. Mereka bahkan lebih sombong darimu. Pada akhirnya, bukankah kau tetap mati di tanganku? King Yan. Kau. Kakak Yi. Kau benar-benar pandai merayu wanita bukan? Kapan kau akan mengajariku? Aku. Su Qingyan adalah kecantikan nomor 1 dari penyembunyi naga. Bahkan dia tidak bisa menahan diri. Pesona Yi Jingyang. Dia rela menawarkan ciuman. Tepat sekali, King Yan. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Su kita. Ayah tidak tahu siapa dia. Jika ayah tahu siapa dia, ayah bahkan akan mengirimku ke ranjangnya. Sungguh kemalangan keluarga. Sungguh kemalangan keluarga Mamang. Kamu yang bermarga Ye, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Karena kamu sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Tihu, keluar sini. Tuan, Tihu ada di sini. Tihu, patahkan kakinya untukku. Tidak. Tidak jika dia masih hidup dalam 1 menit. Maka kamu juga tidak boleh hidup. Apa kamu dengar apa yang tuanku katakan? Tihu pria berotot. Kaki mana yang ingin kamu patahkan lebih dulu? Aku akan membiarkanmu memilih. Tihu, itu benar-benar Tihu. Taihu adalah manusia serigala nomor 1 dari penyembunyi naga. Sendirian, dia mendominasi separuh dunia bawah tanah penyembunyi naga. Orang ini tidak mudah dihadapi. Aku dengar bahwa dia mengandalkan tinjunya untuk mengalahkan lusinan pembunuh, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Hanya semut. Tihu, 2 kaki yang dia sebutkan, apakah dia bisa memilih? Jika ada pilihan, seharusnya keluarga Xiao kamilah yang membuatnya. Menurutku, mari kita patahkan kaki kirinya dulu. Tihu, patahkan tulang-tulang di kaki kirinya, satu persatu. Astaga, sangat kuat. Aku dengar kekuatan pukulan Tihu bisa mencapai 635 kg. Satu pukulan bisa membunuh kerbau. Kakak Yi, apa kamu baik-baik saja? Aku bilang, mereka hanyalah semut. Dan mereka pikir bisa menggoyangkan pohon besar. Jadi orang yang sendirian. Menaklukkan separuh dunia bawah tanah kota. Punya kekuatan pukulan selemah itu. Tihu, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tihu, bangun dan bertarung lagi. Sekarang Inya. Jingyang, aku tidak menyangka kau sekuat ini. Aku sungguh mengagumimu. Patriark Su, 28 tahun yang lalu, Su Qingyan dan aku dijodohkan sejak dalam kandungan. Hari ini aku datang untuk memenuhi perjanjian itu. Aliansi pernikahan antara keluarga Sumu dan keluarga Xiao mulai saat ini dibatalkan. Ini, kamu yang bermarga Ye, aku bersumpah, kita tak bisa hidup berdampingan di dunia ini. Jangan berpikir hanya karena kamu bisa bertarung. Bahkan jika kau memiliki kekayaan melimpah dan segala bentuk kekuasaan, jangan lupa, aku Ye Shengyang bisa membunuhmu semudah menyembelih anjing. Aku Ye Shengyang mengendalikan hidup dan matimu. Ye Shengyang, meskipun kamu memiliki kontrak pernikahan yang sudah ada dengan seorang putri dari keluarga suku, tapi keluarga Yemu telah jatuh. Dibandingkan dengan keluarga suku, kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Tepat sekali, dari zaman kuno hingga sekarang, baik itu kaisar dan jenderal, atau rakyat jelata, semua orang menghargai pasangan yang cocok. Keluarga suku, termasuk di antara 10 keluarga naga tersembunyi teratas, dengan aset yang jauh melebihi triliunan. Bagaimana kamu bisa layak untuk putri gerbang naga keluarga Su? Ayah, jika kita berbicara tentang menikah dengan status lebih tinggi, keluarga Su kitalah yang menikah dengan status lebih tinggi dengannya.
Omong kosong, kamu bahkan belum menikah, dan sikumu sudah condong keluar. Apakah kamu mencoba membuatku, di depan leluhur kita, mengeluarkanmu dari keluarga? Ayah, Untuk menikahi seorang putri dari keluarga suku, diperbolehkan. Pertama persembahkan 3 barang, sebagai seserahan yang disetujui keluarga suku. sudah disiapkan. Jingyang, kau menyiapkan hadiah pertunangan untukku. Mahkota Phoenix seorang nyonya kekaisaran peringkat pertama. Ya Tuhan, Nyonya Kekaisaran peringkat pertama ini adalah sesuatu yang hanya istri seorang pangeran atau marquis yang bisa mendapatkan. Anggun dan mulia, darah naga dan sumsum Phoenix, cabang emas dan Deongju, berjalan bersama bangsa. Ini adalah impian semua wanita di bela diri agung, sebuah impian yang bisa diidamkan, tapi tidak terjangkau. Nyonya Kekaisaran peringkat pertama, ini tidak mungkin. Bukankah keluarga Yimu telah jatuh? Bagaimana mereka bisa memberikan Qingyang mahkota Kekaisaran peringkat pertama ini? Jingyang, apakah ini untukku? Ye Sengyang dari keluarga Ye mempersembahkan hadiah pertunangan. Hari ini, berdasarkan dekret kekaisaran, Su Qingyan dianugerahi gelar Nyonya Kekaisaran peringkat pertama. Mulai hari ini, Su Qingyan akan dikatakan telah menerima anugerah negara, dengan gunung dan sungai sebagai janji, dan berbagi kemakmuran dengan negara. Keluarga suku, setelah menerima anugerah nasional ini, dipenuhi dengan ketakutan. Su Qingyan, berlututlah untuk menerima anugerah negara. Bangun. Dengan aku di sini, kau dibebaskan dari berlutut. Nyonya Kekaisaran peringkat pertama, bahkan jika aku mati sekarang, dan turun ke mata air kuning, ketika aku bertemu leluhurku, aku akan merasa terhormat. Kakak Kiai perkasa, gelar Nyonya Kekaisaran peringkat pertama ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Aku tahu itu. Kakak Yiku pasti memiliki identitas yang hebat. Kakak Ki pasti memegang pangkat seorang pangeran. Dan ada lagi, item kedua. Apa? Sebuah segel keluarga. Ini adalah segel keluarga kekaisaran, melambung ke langit, berlayar mulus menuju kesuksesan, membawa kejayaan bagi leluhur, kejayaan tertinggi. Ini adalah yang legendaris, segel keluarga untuk menganugerahkan keluarga. Astaga, 28 tahun yang lalu, keluarga Yi yang makmur telah mendapatkan segel ini. 28 tahun kemudian, belum ada keluarga yang pernah mendapatkan segel ini. Jingyang, apakah segel keluarga ini disiapkan untuk kita? Ya. Aku ingin memberimu yang terbaik di dunia ini, segalanya. Patriark Su, The film majulah was dan terimalah. translated and narrated by M Media. Patriark Su, berlutut dan berterima kasih atas anugerah besar ini. Patriark Su, kebajikan atau kemampuan apa yang kumiliki untuk bisa menerima segel keluarga ini? Ayah, hadiah pertunangan ini, apakah ayah puas dengannya? Puas, sangat puas. Putriku, keluarga Su kami bangga padamu. Kamu adalah kebanggaan keluarga Su kami. Dan ada item ketiga. Tidak lagi. Shenyan, hanya dengan satu gerakan darimu, itu adalah Nyonya Kekaisaran peringkat pertama. Sebuah segel keluarga. Setiap barang adalah sesuatu yang keluarga Su kami hanya bisa memimpikannya kemuliaan tak terjangkau. Jangan kirim lagi. Kami tidak butuh lagi. Benar, menikah segera menikah. Qingyan akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ayah, apa yang ayah katakan? Hadiah pertunangan ketiga ini harus diberikan. Ini adalah Nyonya Kekaisaran peringkat pertama lainnya, dan segel keluarga lainnya. Apalagi yang bisa diberikan kakak Kiku? Hadiah pertunangan yang mengguncang langit? Item terakhir ini jelas lebih signifikan daripada yang sebelumnya. Shenyan, gulungan ini, karya kaligrafi siapa ini? Sebuah klasik abadi? Ini bukan mahakarya abadi, melainkan sebuah deklarasi perang. Sebuah deklarasi perang. Sebuah deklarasi perang. Deklarasi perang apa? Penguasa iblis langit gelap yang baru berkolusi dengan keluarga tertentu, berniat memasuki celah dan membantai warga negara kita, merampok negara kita. Deklarasi perang pribadi penguasa negara untuk melakukan perang salib melawan penguasa iblis langit gelap. Apa? Bersekongkol dengan sebuah keluarga? Memasuki celah? Zhao Yunqing, kenapa kau begitu gugup? Apakah itu keluarga yang berkolusi dengan penguasa iblis langit gelap adalah keluarga Xiaomu? Jangan kau memfitnahku. Keluarga Xiaoku adalah yang terkaya di dunia. Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengan orang luar? Jangan kau berani mengandalkan kekuasaanmu dan menimpakan tuduhan pengkhianatan ini padaku. Zhao Yunqing, jika kau tidak ingin ada yang tahu, kau tidak boleh melakukannya. Kertas tidak bisa membungkus api. Aku tidak. Keluarga Xiaoku tidak.
Kau menjebakku dan memfitnahku. Bahkan jika kita berdua binasa hari ini, aku tidak akan menerima tuduhan ini. Begitu Kar. Aku Xiao Yunping bersumpah demi langit. Keluarga Xiaoku sama sekali tidak bersekongkol dengan orang luar. Jika tidak, semoga seluruh keluarga Xiaoku musnah. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Aku, Kepala keluarga Su. Keluarga Sumu telah menerima anugerah negara yang begitu besar. Jika kau membuat kesalahan, apalagi dekret kekaisaran peringkat pertama, bahkan segel keluarga, tidak akan bisa menyelamatkan nyawa anggota keluarga Sumu. Ayah, jika ayah melakukan kesalahan, cepat minta maaf kepada Jeng Yang. Jika tidak, seluruh keluarga Su kita akan mati tanpa tempat pemakaman. aku, kepala keluarga Su. Kau harus berbicara hati-hati. Jangan menyeret dirimu ke jalan buntu. Siapa kau berani bicara di sini? Kepala keluarga Su. Jika kau tidak bicara, maka aku akan menunjukkan buktinya. Tidak aku akan bicara. Dia, Xiao Yunping. Dia gila. Sangat berani. Bersekongkol dengan Raja Iblis Langit Gelap, membuatku menawarkan ratusan miliar agar Raja Iblis Langit Gelap memasuki celah. Dan dia kemudian membagi bela diri Agun dan mengangkat dirinya sebagai raja. Aku tidak. Xiao Yunping, kau sudah keluarga terkemuka di bela diri Agun. Demi dinobatkan sebagai raja, kau benar-benar berani bersekongkol dengan musuh asing. Untungnya kakak Kiku menyelidiki dan menemukanmu. Kau pasti mati. Kamu mengkhianati negara. Kamu mati? Siapa sebenarnya kau? Siapa sebenarnya? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Satu tubasan pedang dari timur 30.000 li. Kau adalah ketua Aula Kaisar Naga. Ketua Aula Kaisar Naga. Apa? Kakak Kiku sebenarnya ketua Aula Kaisar Naga yang otoritasnya tak tertandingi di era ini. Teman sekelasku di SMP. Ternyata, ketua Ola Kaisar Naga. Masih mencoba lari? Kakiku. Dechau. Cepat tangkap dia. Ini adalah jasa besar. Terima kasih kakak Ye tidak. Terima kasih ketua Aula. Aku akan mengirimnya masuk untukmu sekarang juga. Bangun. Hai Tuan Muda He. Biarkan aku membantumu. Kepala keluarga Subuta. Salam hormat ketua Aula Kaisar Naga yang terhormat. Patriark Su. Apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Aku mengakui kesalahanku. Kakak Jeng Yang. Meskipun ayahku sedang bingung, tapi sekarang, dia belum melakukan kesalahan besar. Bisakah kau mengampuninya? Patriark Su. Anda punya putri yang baik. Lupakan saja. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Terima kasih Tuan. Ayah, apakah ayah akan berperang? Ya. Orang-orang jahat menyerbu. Ayah harus pergi berperang. Berapa lama ayah akan pergi? Bisakah ayah kembali besok? Besok. Ayah mungkin tidak bisa kembali besok. Kali ini ayah mungkin pergi untuk waktu yang lama. Tapi Ling Er tidak mau berpisah dari ayah. Ling Er ingin setiap malam mendengarkan ayah bercerita. Ayah juga ingin tinggal bersama Ling Er. Tapi, sekarang ayah punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ayah berkata, ayah akan melindungi Ling Er dengan baik. Tapi sekarang di bawah langit, ada banyak anak berharga seperti Ling Er, menunggu ayah untuk melindungi mereka. Ling Er hanya satu orang. Dunia adalah yang paling penting. Ayah pergi lindungi semua bayi kecil di dunia. Ling Er akan menunggu ayah kembali dan menceritakan kisah padaku. Ayah berjanji padamu, ayah pasti akan kembali secepat mungkin. Ling Er, lihat apa yang Bibi bawakan untukmu. Boneka yang lucu sekali. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap. Kali ini, bahkan jika ayah harus maju 10.000 li ke gurun pasir kuning yang luas, ayah akan tetap. Ayah bersumpah akan menembus celah gunung, akan menyarungkan pedang setelah membunuh semua kepala musuh. Ling Er, aku menitipkannya padamu. Jangan khawatir, aku akan selalu tinggal bersama Ling Er. Ling Er dan aku akan menunggumu kembali. Terima kasih. Kau masih tidak bisa menerimaku. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, aku tidak mau berurusan dengan masalah pernikahan sekarang, penculikan pengantin sebelumnya, juga untuk membalas budimu. Kau masih memikirkannya. Tidak, Tidak apa-apa. Aku pikir akan ada suatu hari kau akan menerimaku. Aku sudah menunggu begitu lama. Aku tidak takut. Ngomong-ngomong, baru saja aku melihat Yun Hanyui berlama-lama di dekat pintu. Aku pikir dia mungkin ingin menemuimu. Pergi temui dia. Terkadang menghindar
tidak menyelesaikan masalah. Penjajah musuh telah melintasi perbatasan. Yun Hanyue, Wakil Komandan Bela Diri Agung. Itu adalah tugasku yang tak terhindarkan. Saya dengan hormat memohon izin dari Ketua Ola Kaisar Naga. Hanyue, Saya dengan hormat memohon izin dari Ketua Ola Kaisar Naga untuk memberikan bawahan ini kesempatan lain untuk mengizinkanku bersamamu, berjuang berdampingan, berbagi hidup dan mati. perjalanan ke wilayah utara ini penuh dengan bahaya ekstrim. Apakah kamu tidak takut mati di medan perang? Bawahan ini hanya ingin mengabdi pada negara dengan nyawaku. Baik. Kau dan aku akan bersama, bertarung berdampingan. Hidup bersama. Dan mati bersama.